Hello Brovers, di video kali ini gue kayaknya agak telat ya guys ya, karena udah lewat 10 hari bahkan udah mau 2 minggu, tapi nggak apa-apa karena udah lewat jauh gitu ya dengan perilisan ya sekitaran 2 minggu gitu, jadi gue bisa pasang thumbnail spoiler lah ya, nggak apa-apa dong. Wong hari pertama aja di TikTok rame banget anjir itu. Ini udahlah ya, nggak usah pakai spoiler warning bullshit, nggak usah bro, nggak usah. Udah pasti semua orang udah pada tahu surprise-nya apa. Cuman kali ini kan gue pengen bahas kenapa karakter-karakter surprise ini bisa hadir gitu. Apalagi kan ada beberapa karakter yang seharusnya udah mati gitu kan. Kali ini gue akan nge-breakdown plot, ending, dan juga post credit dari Fast X yang katanya bakal dijadikan trilogi cuy. Buset, diperes abis-abisan tuh sama Universal Pictures. Mirip kayak Infinity War gitu ya cuy, sampai plotnya pun benar-benar mirip banget gitu kayak Infinity War. Harusnya dikasih judul aja Infinity War anjing. Dan pada part pertama ini kita dapat surprise dari, ya kalian udah pada tahu lah ya, Giselle yang kembali muncul dan udah resmi tidak mati pada kejadian di ending Fast and Furious 6. Terus juga ada Luke Hobbs yang join lagi buat ngeburu Dante. Nah ini Luke Hobbs tuh udah spoiler banget anjir, sebelum rilis udah ada berita ini cu. Tanpa berlama-lama lagi, Kuzo, ini dia penjelasan ending post credit Fast X, and welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, kita masuk ke penjelasan plot film ini dulu. Sebenarnya sangat familiar sekali ya nggak sih? Bukan familiar lagi. Ini harusnya judulnya tuh emang Fast and Furious Infinity War gitu ya. Karena emang plek-tiplek sama persis cuy plotnya. Pertama-tama keluarga Dom itu ngumpul di rumahnya Dom bareng Mia dan semua keluarga Dom yang lainnya lah ya, kecuali Brian emang di situ. Brian nggak disorot aja gitu. Nah, Roman, Tate, Ramsey, dan juga Han Lu mendapat kabar bahwa mereka ada tawaran misi yang cukup cuan di Roma, di mana mereka diharuskan mencuri sebuah quantum computer yang akan dikirim ke sebuah tempat. Tanpa pikir panjang, mereka berempat tuh capcus tuh ke Roma, sekalian izin dulu ke Dom. Untuk Dom sendiri merasa bahwa dia itu kayak belum mendapat ketenangan sesungguhnya. Karena ya beberapa tahun belakangan ini dia mencoba buat hidup tenang gitu kan ya. Tapi masih aja ada yang mengusiknya. Sampai pada malam harinya Cyper datang ke rumah Dom. Dan ya, Cyper, si AWW Dajjal ini datang boy ke situ. Geblek gak sih? Di situ Cyper bilang bahwa dia baru saja diserang oleh sosok yang dia sebut iblis bernama Dante Reyes, anak dari Hernan Reyes, seorang gembong narkoboy yang pernah dikalahkan Dom dan dicuri duitnya pada kejadian Fast 5. Pagi harinya Cyper ditahan oleh Little Nobody dan dia juga sekalian mengamankan semua keluarga Dom termasuk Mia, Brian, Jack, dan Little B. Di situ ternyata ya Little Nobody ini mengkonfirm kalau mereka tuh nggak ada misi di Roma. Mereka pun bergerak menyelamatkan Roman, Tate, Ramsey, dan juga Han Lu dari settingan jebakan si Dante ini. Singkat cerita mereka berempat bergerak sedangkan Dom, Little Nobody, dan juga Letty bergerak untuk mencari 4 anggotanya yang akan dijebak oleh si Dante ini. Akan tetapi mereka telat tuh karena Roman, Tate, Ramsey sudah ambil alih konvoi tersebut. Namun faktanya isinya itu adalah sebuah bom berbentuk bola besar. Bomnya itu kepental keluar gitu cuy dari truk hingga menghantam ke kantor DP. Dom pun menugaskan semua anggota untuk cari tempat aman gitu ya, sedangkan dia sendiri harus ngehadang bom itu. Namun pada misi akhir ini, Letty tertangkap polisi Roma sedangkan Dom sangat kesulitan menahan bom itu hingga akhirnya bom itu meleduk. Ratusan orang di sekitarnya pun tewas akibat ulahnya Dante. Namun karena Dante ini tidak menjadi dalang utama atau nggak ketahuan gitu ya, jadi yang disalahkan oleh seluruh pihak adalah kelompoknya Dom yang beroperasi di Roma tanpa seizin pihak agensi atau timnya si Mr. Nobody gitu. Ames yang merupakan pengganti dari Little Nobody jadi berdebat gitu dengan seorang wanita bernama Tess, yang ternyata Tess ini adalah anaknya Mr. Nobody juga. Nah, Tess ini merasa bahwa ada yang janggal dengan misi Roma, seolah-olah itu adalah jebakan untuk pihak Dom agar mereka mendapat kecaman lagi. Namun Ames mempunyai sifat bebal ketulang di mana ia tetap mengerahkan semua pasukan Mr. Nobody untuk memburu Dom dan keluarganya yang kini menjadi tersangka atas teror bom di Roma. Sedangkan T sendiri akan melakukan apapun untuk memprotek keluarga Dom karena dia yakin gitu ya, Dom itu ya nggak bersalah.
Di sisi lain, Dom sempat bertemu sebentar dengan Magdalene Shaw yang kebetulan berada di Roma juga. Di saat yang bersamaan, pasukan agensi dari Ames sudah meneror rumahnya Dom, di mana di sana sedang ada Mia dan juga Little B. Brian dan Jack kebetulan sedang tidak ada di rumah anjing. Plot hole-nya ditutup seenak jidat kia. Namun tak lama dari itu, si Babang Peacemaker datang menghajar semua pasukan pakai attitude adjustment. Jacob pun meminta si Little Nobody ini untuk ikut dengannya karena ia akan melindungi Little B sampai ke koordinat di mana mereka akan bertemu dengan Dom. Sedangkan Mia akan menemui Brian dan Jack yang ternyata sudah diamankan duluan oleh si Jacob. Anjir, cek aing ke Briannya teh gini anjir, jadinya malah jadi plot hole. Malam harinya Dom ditemui oleh Tess yang menggunakan God's Eyes untuk mencari Dom. Di situ Tess menjelaskan perihal si Dante yang jadi biang dari segala biang di masalah ini. Dom meminta Tess untuk selamatkan Letty dan jangan libatkan Letty pada misi ini. Karena emang dari awal tuh si Letty tuh rada bebal gitu ya boy. Dibilang jangan ikut, masih ikut. Sedangkan Roman, Ted, Ramsey, dan juga Han berhasil menyelundup masuk ke London lewat kontainer kapal gitu. Keesokannya Tess berhasil masuk dan membebaskan Letty dari penjara. Di saat yang bersamaan, si Dom ini ternyata ngesolo ke kandangnya Dante di Rio de Janeiro, Brazil. Di sana, semua orang menyambut Dom karena sudah membasmi Hernan Reis yang sudah menyengsarakan rakyat di situ. Dan di sini ada karakter bernama Isabel yang ternyata Isabel ini merupakan anggota keluarganya Elena, ibunya si Little B. Agak ruwet sih guys kalau kalian gak ngikutin Fast and Furious. Pasti ngangong-ngangong nontonnya. Nah di situ si Dante akhirnya memperkenalkan diri. Ia juga mengajak Dom balapan. Di sini rakyat Rio terbagi menjadi dua kubu. Kubu Dom yang ingin kebebasan dan kubu Dante yang udah pasti anak buahnya lah ya. Di situ si Dante ngodein kalau antara dua teman Dom ini akan ada yang modar gitu ya. Dan ya salah satu modar kena ledakan bom sedangkan Isabel berhasil diselamatkan oleh Dom. Dante pun pergi dengan santuinya di situ cuy. Di sisi lain, si Letty dibawa ke sebuah penjara dengan fasilitas yang sangat canggih karena sebelumnya Tess itu sempat menusuknya biar dia tuh keluar gitu ya dari penjara yang sebelumnya itu. Namun bukannya keluar benar-benar keluar gitu ya maksud gue. Ternyata malah dipindahin penjara cuy. Namun faktanya ia berada satu sel dengan Cyper yang sebelumnya udah ketangkep duluan. Keesokannya Dante merampok semua uang keluarga Dom. Namun untungnya si Roman ini melakukan aksi lamanya cuy seperti di Too Fast Too Furious. Mereka pun mencari bala bantuan seorang hacker untuk mencarikan tempat bersembunyi untuk beroperasi. Di sisi lain, Cyper meretas sistem penjara tersebut dan berhasil membebaskan Letty. Ia meminta Letty untuk bekerja sama karena planningnya butuh 2 orang. Namun setelah melakukan beberapa tahap si Letty ini menghajar Cyper ujung-ujungnya. Karena sebelumnya si Letty ini masih dendam gitu ya sama Cyper karena udah ngebunuh Elena. Di situ nanti gue jelasin nih. Di sisi lain, Dom mendapat petunjuk dari Isabel di mana bangunan kantor polisi yang sempat dibobol dulu sama Dom ternyata menjadi warisan terakhir dari Hernan Reis ke Dante. Sedangkan Jacob memutuskan untuk lari dari kabin pesawat berkat bantuan seorang pramugari yang merupakan rekannya Jacob. Faktanya pemeran dari pramugari tersebut adalah anaknya Paul Walker. Di sisi lain, Han mendatangi Deckard Shaw yang menjadi harapan terakhir mereka untuk berlindung. Di situ Han sempat dihajar habis-habisan sama si Deckard Shaw karena dikira ingin balas dendam lah. Namun tak lama dari itu pasukan agensi itu datang nyerbu mereka. Tapi untungnya Han, Deckard, dan juga yang lainnya itu berhasil meratakan semuanya. Di sini gue baru tahu loh ternyata Han lu tuh jago berantem cok. Balik lagi ke Dom yang datang ke gedung kantor polisi yang terbengkalai yang dulu itu tuh yang Fast Five. Di situ ada semua teknologi untuk memata-matai Dom ternyata. Ia pun mendapat telepon dari Dante yang ternyata sedang mengincar Isabel. Sedangkan Dom sendiri ditangkap oleh Ames yang meresmikan Dom menjadi tersangka atas teror bom di Roma. Di sisi lain, Letty berusaha keluar dari penjara itu yang ternyata berada di Antartika. Ya, letaknya sama seperti misi terakhir mereka di Fate of the Furious. Di saat yang bersamaan,
Ramsey mendeteksi uang mereka yang ternyata dicuri oleh Dante dan semuanya itu mengalir ke sebuah instansi militer ilegal yang sepertinya akan ditugaskan untuk memburu keluarga Dom termasuk Magdalene Shaw. Ya, ibunya Deckard, Owen dan juga Hetty dalam bahaya. Deckard pun membawa beberapa peralatan untuk menyelamatkan ibunya. Ia juga tidak mau dibantu karena dia udah biasa ngesolo anjing. Keren, kia percaya aing mah kalau masih Deckard mah. Lupa lu, Deckard pernah ngacak-ngacak keluarga Dom anjing di Furious 7. Di sisi lain, si Ames ini diserang oleh Dante yang ingin mengincar Dom. Di sini, Dante menculik si Isabel agar Dom tetap stay di Rio. Namun, Tess datang membantai pasukan Dom. Tapi tidak semudah itu, boy. Dante punya rencana cadangan dengan menembak semua orang yang berpihak ke Dom dengan pasukan snipernya. Singkat cerita, ia berhasil lari lagi membawa God's Eyes yang ia rampas dari Tess. Sedangkan Roman, Ted, Ramsey, Hanlu sedang OTW ke titik koordinat sesuai dengan arahannya Dom. Di lokasi yang sama, si Jacob ini ternyata sedang menggunakan mobil dengan bazooka untuk melindungi Little B. Dom yang baru sampai berkat pertolongan Ames pun menolong Jacob. Di sini, si Jacob mengorbankan diri untuk menolong Dom. Karena sudah murka banget, akhirnya Dom menarik 2 helikopter dan melemparkannya ke Dante. Tak lama dari itu, Dom ini mendapat kabar bahwa bala bantuan dari Roman, Ted, Ramsey dan juga Hanlu akan datang. Akan tetapi, pesawat mereka tiba-tiba ditembak bazooka oleh Ames yang ternyata selama ini bekerja sama dengan Dante. Sedangkan Dom dan Little B terpaksa lompat dari bendungan karena dijebak oleh si Dante pakai truk Pertamina gitu. Saat mereka berhasil selamat, ternyata Dante memasang bom tekanan tinggi di dinding bendungan dan bersambung. Ya, plot ceritanya intinya kayak Infinity War lah ya cuy, kayak begitu. Di ending kita diperlihatkan Cypher yang menyiapkan bala bantuan berupa kapal selam yang ternyata dikendarai oleh Giselle. Ya, Giselle masih hidup. Di post kreditnya diperlihatkan sebuah kelompok pasukan khusus yang menyerbu sebuah pagelaran balet gitu. Di situ ternyata dipimpin oleh Luke Hobbs yang ternyata terlibat pada kasus ini. Karena memang Luke Hobbs yang ngebunuh bokapnya Dante sebenarnya cuy. Oke, kita masuk ke penjelasan endingnya dulu soal Giselle kok masih hidup dan gimana bisa dia masih hidup gitu. Nah, buat kalian yang baru banget kenal Fast and Furious, mungkin gue akan jelasin dulu nih ya bahwa formula dari franchise ini adalah jika tidak ada dead body atau mayat, maka dia belum tentu mati dan bisa aja suatu saat nanti akan comeback. Contoh ada Hanlu yang padahal udah jelas harusnya dia tuh mati gitu kan ya. Namun tidak pernah disorot lagi jasadnya. Dan ternyata bener dia masih hidup atas pertolongan Mr. Nobody. Sedangkan si Giselle ini sepertinya kasusnya tuh berbeda dengan Hanlu yang mendapat pertolongan Mr. Nobody. Seperti yang kita tahu, Mr. Nobody ini baru banget join konflik keluarga Dom di pertengahan sebelum Furious 7, tapi setelah Tokyo Drift, di mana Han yang ngegalau gitu kan akhirnya ke Tokyo sendirian meratapi kematian Giselle dari Fast and Furious 6. Pada kejadian Fast and Furious 6, tim Dom itu belum bekerja sama dengan Mr. Nobody. Bisa dibilang Mr. Nobody ini belum melirik tim Dom gitu ya. Lantas siapa yang selamatkan Giselle dari kematiannya? Jawabannya ada di Fate of the Furious. Di situ ada dialog dari Owen Shaw yang ternyata selamat dan melakukan misi penyerangan dengan Deckard Shaw di pesawatnya Cypher. Ternyata si Owen dan Deckard ini marah karena telah ditipu oleh Cypher dalam misi Owen di London. Ya, ternyata misi yang dimaksud oleh Owen ini adalah misi yang ada di Fast and Furious 6. Jadi, dalang dari Fast and Furious 6 itu adalah Cypher, bukan Owen Shaw. Owen Shaw ini cuma kaki tangan doang. Dari situlah Cypher melihat peluang besar pada Giselle, di mana kemungkinan besarnya Giselle selamat berkat pertolongan dari Cypher. Sedangkan Owen Shaw juga ternyata berhasil selamat dari ledakan pesawat tersebut. Secara tidak langsung, Cypher ini ternyata hanya hacker gabut yang ingin mengendalikan dunia tanpa ingin membunuh sebenarnya ya. Yap, dari sini poinnya kayaknya lu udah pada tahu ya. Cypher ini bisa dibilang dia gak ngebunuh siapapun yang ada di keluarga Dom. Dia hanya berusaha bertanggung jawab
atas perbuatan dia lewat apapun caranya, entah memalsukan kematian dan sebagainya. Yang penting dianya tuh profit dulu, dapat cuan. Bang, tar dulu bang, gue mau bantah. Cypher itu kan ngebunuh Elena cuy. Nah ini menurut gue menjadi tanda tanya besar, apakah Cypher benar-benar membunuh Elena? Gua rasa tidak cuy. Kalian ingat nggak teknik yang dilakukan Dom waktu dia menembak Deckard Shaw di New York pada Fate of the Furious? Di situ si Deckard ini bisa bangun lagi kan karena nggak ditembak di bagian vitalnya. Sedangkan pada kejadian Elena kita bahkan tidak diperlihatkan dead body atau jasad dari Elena. Yang bisa saja itu dimanipulasi oleh Cypher agar Dom ini tuh mau nurut dulu sama kata-kata dia. Lagi-lagi Cypher sebenarnya baik, cuman dia menghalalkan segala cara demi cuan lewat proyek hackingnya. Aksi penyelamatan yang dilakukan oleh Giselle ini bisa dibilang menjadi upaya dalam membalas budi karena Cypher telah menyelamatkan Giselle. Mungkin seperti itu ya. Ini adalah alasan paling logiknya dulu aja. Karena kan pada masa itu, pada masa saat Giselle modar, ya Mr. Dombadi belum terlibat gitu ya nggak sih? Sekarang kita masuk ke beberapa poin yang cukup penting cuy. Apakah Roman, Tej, Ramsey, Hanlu tewas akibat ledakan pesawat itu? Sepertinya tidak. Karena balik lagi ke formulanya, jika tidak ada jasad, maka mereka masih hidup. Kalau secara logika sih di dalam pesawat itu ada 3 orang jenius. 2 orang jenius di bidang IT, Ramsey dan Tej. 1 lagi jenius yang jago memprediksi sesuatu, yaitu Hanlu. Sedangkan Roman ya kalian tahu lah ya, Roman kan sumber duit sekarang ya. Untuk Jacob sendiri udah fix ini mah masih hidup kalau menurut gue mah karena tidak ada diperlihatkannya jasadnya gitu ya. Untuk karakter yang benar-benar mati sepertinya sih temennya Dom yang balapan di Rio, anjing kasihan. Soalnya ya si Eta teh nggak ada sangkut pautnya juga cuy. Kemudian masuk pada penjelasan soal misi brutalnya trio Shaw bersaudara, yaitu Hetty, Owen, dan juga Deckard. Jelas mereka bertiga bakal bersatu ngebantai semua pasukannya si Dante. Satu aja tuh udah OP banget cuy. Ini ada 3 cuy dalam satu tempat. Mampus ta Dante. Kayaknya Fast X ini part 2 nya bakal full isinya tuh ke action pertarungan gitu ya. Karena kan Dante pakai duit keluarga Dom untuk membayar semua pasukan militer ilegal biar memburu keluarga Dom. Dan itu belum diperlihatkan secara gamblang ya. Jadi memang alur cerita dari Fast X ini tuh benar-benar satset gitu. Kayak banyak kejadian-kejadian yang terjadi secara bersamaan sebenarnya kayak gitu. Makanya pacing ceritanya luar biasa cepet. Dan kemungkinan besarnya berlanjut pada penjelasan soal terlibatnya Luke Hobbs. Yap, seperti yang kita tahu Luke Hobbs di sini juga terlibat, bedanya dia tuh pakai timnya sendiri untuk mencari Dante. Dilihat dari tatapannya sih Luke Hobbs ini punya dendam gitu ya kayaknya. Gue gak tahu kenapa tapi kayaknya ya Dante ini ngebunuh anaknya cuy. Asli. Soalnya kalau kita perhatikan dan masuk ke Fast 5 lagi, lu bakal lihat secara detail sebenarnya yang membunuh bokapnya Dante itu ya Hobbs gitu. Bukan si Dom. Sedangkan Dom sendiri keluarganya itu dibantai habis cuy sama si Dante. Padahal cuman kayak begitu doang kan, ulahnya Dom cuma nyolong duitnya gitu kan. Gimana Hobbs yang tanpa bantuan terus dia ternyata tersangka pembunuhannya. Legitimate sorangan cuy dia. Udah pasti Dante bakal merenggut nyawa orang yang sangat dekat dengan Luke Hobbs ini. Dan satu-satunya itu ya hanyalah putrinya gitu ya kan. Entah diculik ataupun emang dibunuh gitu ya kan. Gak tahu kenapa gue ada feeling kayaknya Dom sama si Hobbs ini bakal bentrok deh. Soalnya penulis ceritanya aja ngambil referensinya itu gabungan antara Marvel dan DC. Dante ini digambarkan sebagai Joker tapi Thanos cuy. Serba ungu gitu kan. Tapi badannya gede tinggi, kuat gitu pula kan kayak Thanos. Tapi kadang agak ngondek dikit gitu ya. Atau ngelawak sarkas ala-ala psikopat. Yang udah pasti itu kepribadian Joker. Yang gue takutkan adalah Hobbs ini sengaja dikomporin biar akhirnya bernasib sama seperti Harvey Dent yang ada di The Dark Knight. Harvey Dent yang ada di The Dark Knight ini kan emang awalnya baik cuman dirakit sedemikian rupa sama si psikopat Dajjal itu akhirnya jadi jahat. Nah gue yakin kayaknya jangan-jangan Hobbs ini nanti bakal kayak begitu deh karena dia udah kesulut dendam duluan. Lagi-lagi formula mereka itu emang ngambilnya dari kedua studio tersebut ya, Marvel dan DC.
salah nggak salah ya menurut gua nggak salah ya. Wong Jurassic World aja pakai formula fanservice-nya Marvel kok. Oke, kira-kira itu tadi adalah penjelasan plot, ending, dan juga post credit scene dari film Fast X Part 1 yang bakal lanjut ke film part 2 dan 3-nya. Gokil sih ini, terlepas dari banyaknya adegan di luar nalar, tapi perlu lu akuin nih lu ya yang nge-hate franchise ini, mau dibikin kayak apapun, intinya film ini atau franchise ini akan terus laku boy. Tetap ngajoak lah pokoknya mah. Setelah ini kita balik lagi ke konten nobar dulu ya untuk ngurusin beberapa konten tokusatsu. Habis itu kita lanjut ke Spider-Man Across the Spider-Verse yang tayang 31 Mei. Terima kasih yang udah nonton, gue Cliponex pamit undur diri and I'll come see you next time.